Kisah Malin Deman. Alkisah Malin Deman adalah seorang pemuda yatim yang tinggal bersama ibu dan pamannya. Setiap hari, Malin Deman bekerja membantu pamannya mengerjakan sawah ladang milik ibunya di pinggir hutan. Bertetangga dengan Malin Deman, sekeluarga tinggallah janda baik hati bernama Mande Rubiah. Kebetulan rumah Mande Rubiah berdekatan dengan sawah milik ibu Malin Deman. Mereka sudah seperti keluarga. Mande Rubiah biasa membawa Malin Deman makanan. Saat Malin Deman menjaga tanaman padinya, di malam hari di suatu malam saat Malin Deman menjaga sawahnya, ia merasa kehausan. Ia kemudian segera pergi ke rumah Mande Rubiah untuk meminta minum. Saat mendekati rumah Mande Rubiah, Malin Deman mendengar suara banyak perempuan sedang bercanda dari arah belakang rumah Mande Rubiah. Karena merasa penasaran, ia kemudian mengintip dari belakang rumah Mande Rubiah. Di tempat mengintip, Malin Deman melihat ada 7 buah selendang tergeletak begitu saja. Malin Deman menduga itu adalah selendang milik 7 perempuan tersebut. Ia kemudian mengambil sehelai selendang, kemudian menyembunyikannya di balik bajunya. Menjelang pagi, ketujuh perempuan tersebut berkemas dan menggunakan selendang mereka. Seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama Putri Bungsu nampak mencari selendangnya. Ia meminta bantuan saudari-saudarinya untuk mencarikan selendangnya. Keenam saudarinya kemudian mencari selendang Putri Bungsu, namun hingga menjelang pagi selendang Putri Bungsu tidak dapat ditemukan. Akhirnya keenam saudari Putri Bungsu terpaksa pergi terbang ke Kayangan meninggalkan Putri Bungsu seorang diri. Ternyata mereka bertujuh adalah bidadari dari Kayangan. Tinggallah Putri Bungsu seorang diri menangis di pinggir kolam karena merasa takut. Malin Deman tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mendekati Putri Bungsu. Malin berpura-pura menanyakan kenapa ia menangis. Setelah bercakap-cakap sebentar, Malin Deman menawarkan Putri Bungsu agar tinggal di rumah Mande Rubiah yang tidak jauh dari kolam tersebut. Putri Bungsu menerima ajakan Malin Deman karena tidak memiliki pilihan lain. Malin Deman kemudian mengajak bidadari ke rumah Mande Rubiah. Dengan hati gembira, Mande Rubiah menerima Putri Bungsu dan mengakui sebagai anak. Malin Deman kemudian pulang ke rumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ia kemudian menyerahkan selendang Putri Bungsu pada ibunya dan meminta ibunya untuk menjaga. Sejak saat Malin Deman semakin sering berkunjung ke rumah Mande Rubiah. Karena sering bertemu lambat laun, Malin Deman dan Putri Bungsu menjadi saling jatuh cinta. Tidak lama kemudian, mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Sultan Duano. Putri Bungsu merasa sangat bahagia dengan kehidupannya. Namun setelah kelahiran putra mereka, Sultan Duano, Malin Deman berubah menjadi seorang pemalas. Ia tidak lagi bekerja di sawah ladang, malah banyak menghabiskan waktu di meja judi. Kadang berhari-hari ia tidak pulang karena asik berjudi atau menyabu ayam. Tingkah laku suaminya membuat Putri Bungsu menjadi sedih. Ia sering menangis. Ia rindu dengan saudari-saudarinya di Kayangan. Suatu hari, Putri Bungsu telah berkunjung ke rumah mertuanya. Secara tidak sengaja, ia menemukan selendang miliknya. Putri Bungsu sangat marah. Begitu mengetahui bahwa yang menyembunyikan selendang miliknya ternyata mertuanya sendiri. Ia menduga Malin Deman sengaja mengambil selendangnya sewaktu ia mandi. Putri Bungsu kemudian berpura-pura kepada mertuanya bahwa ia akan mencuci pakaian milik mertuanya. Saat mertuanya lengah, Putri Bungsu segera mengambil selendang miliknya kemudian cepat-cepat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Putri Bungsu memanggil pengawal Malin Deman yang bernama Bujang Slamet. Putri Bungsu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui rahasia Malin Deman. Ternyata Malin Deman menyembunyikan selendang miliknya. Ia juga mengatakan akan pulang ke Kayangan dengan membawa serta anaknya Sultan Duano. Setelah berpamitan kepada Mande Rubiah, Putri Bungsu kemudian terbang ke Kayangan membawa serta Sultan Duano. Bujang Slamet segera bergegas mencari Malin Deman ke tempat sabung ayam. Setelah bertemu, ia segera menyampaikan perihal Putri Bungsu dan anaknya Sultan Duano. Mendengar penjelasan Bujang Slamet bagai bersambar petir, Malin Deman merasa terkejut luar biasa.
Ia segera berlari pulang ke rumahnya untuk mencegah istrinya pulang ke Kayangan. Namun terlambat. Mande Rubia mengatakan bahwa istrinya telah terbang ke Kayangan dengan membawa anak mereka Sultan Duano. Malim Deman menangis sejadi-jadinya. Ia merasa menyesal dengan perbuatannya telah bermalas-malasan serta menyia-nyiakan keluarganya. Demikian cerita rakyat dari Sumatera Barat tentang Malim Deman. Terima kasih.